Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi ini akan membahas terkait dengan pengenalan semantik web dan ontologi, serta kita akan melihat juga penerapannya pada sistem evaluasi pendidikan vokasi. Nah, contoh pertanyaan di instrumen evaluasi diri adalah sebagai berikut. Program keahlian memiliki prestasi yang ditunjukkan dengan pencapaian nilai rata-rata UN mata pelajaran matematika pada tahun terakhir. Lalu kita atau evaluator akan menjawab A jika nilai rata-ratanya lebih banyak 2 poin di atas nilai rata-rata nasional. Atau menjawab B jika nilai rata-ratanya lebih tinggi 1,01 sampai 1,99 di atas nilai rata-rata nasional, dan seterusnya. Sampai pilihan E, evaluator akan menilai E jika lebih rendah dari nilai rata-rata nasional. Nah, biasanya kan pertanyaan ini dijawab secara manual ya oleh seorang evaluator. Jadi ada manusia yang menilai. Nah, nanti dengan teknologi semantik web yang akan dikenalkan pada presentasi ini, harapannya pertanyaan-pertanyaan ini yang ada di dokumen instrumen evaluasi diri SMK bisa dijawab secara otomatis. Nah, selain itu, biasanya evaluator harus melihat data dari berbagai macam sumber data. Misalkan nilai rata-rata UN kita dapatkan dari data ujian nasional. Ya, rata-rata UN mata pelajaran matematika. Kemudian dikombinasikan atau evaluasi, di cross check dengan data kesiswaan pada suatu sekolah. Baru kemudian dilakukan perhitungan, baru kemudian didapatkan nilai rata-rata nilai UN untuk mata pelajaran matematikanya. Baru kemudian evaluator menentukan apakah nilai rata-ratanya lebih tinggi atau lebih rendah dari rata-rata ujian nasional. Jadi ada proses yang panjang untuk menjawab satu pertanyaan ini saja. Jadi tadi ya, data dari berbagai macam sumber harus digunakan untuk menjawab satu pertanyaan itu. Nah, kita ingin berbagai macam data yang ada di berbagai macam sumber itu supaya menjadi lebih terintegrasi, yaitu dengan menggunakan teknologi semantik web. Inti atau salah satu komponen utama penunjang semantik web adalah ontologi. Nah, berikutnya kita akan mengenalkan apa sih sebenarnya ontologi itu dan bagaimana ontologi ini bisa membantu data atau membantu proses integrasi data yang berasal dari berbagai macam resources atau sumber data. Jadi sebenarnya ontologi ini adalah sebuah representasi, ya, representasi dari berbagai macam vocabulary atau berbagai macam kosakata yang membentuk skema atau menjadi data atau juga memuat hubungan antar data yang menyusun ontologi tersebut atau kita kenal dengan relasi. Jadi pada intinya kita bisa merepresentasikan apa saja hal-hal di dunia ini yang terpikirkan di dalam sebuah ontologi. Hal yang penting ya di dalam ontologi itu bisa dibagi menjadi 3 tadi. Bisa berupa skema, bisa berupa data,
bisa juga berupa relasi. Contoh skema. Skema biasanya adalah aturan ya, yang mengikat di antara data-data yang kita miliki. Contoh skema misalkan, setiap guru adalah staf. Ya. Atau bisa contoh yang lain. Skema yang lain misalkan, seorang guru tidak boleh mengajar lebih dari 5 mata pelajaran. Nah, aturan tersebut, kalau kita buat representasinya di dalam sebuah ontologi, akan menjadi sebuah skema. Karena memuat aturan-aturan umum dari data-data yang nantinya akan kita masukkan ke dalam ontologi. Lalu data itu biasanya berupa fakta, ya, atau hasil perhitungan, atau objek benda real, objek nyata yang ada di sekitar kita. Kalau skema biasanya berupa sebuah konsep abstrak. Ya, misalkan guru kan bisa siapa saja. Guru A, guru B, guru C. Kata guru itu merupakan sebuah skema. Sedangkan data biasanya itu sebuah fakta atau kenyataan terkait sebuah objek. Contoh, Pak Ali adalah seorang guru. Sedangkan yang ketiga, relasi adalah hubungan antara data. Misalkan kita punya data Pak Ali, lalu kita punya data mata pelajaran fisika. Lalu relasi antara Pak Ali dengan fisika adalah aktivitas mengajar. Maka di dalam ontologi, kita juga bisa merepresentasikan misalkan Pak Ali mengajar mata pelajaran fisika. Dari contoh yang sebelumnya, di dalam ontologi kita mengenal yang pertama adalah kelas. Ya. Jadi kelas ini adalah konsep abstrak ya, yang bisa kita simpan di dalam sebuah ontologi. Contoh konsep yang kita kenal berdasarkan tadi contoh sebelumnya, misalkan teacher atau guru, lalu staff atau karyawan, lecture atau mata pelajaran. Jadi analoginya, kosakata yang bisa kita jadikan sebuah kelas itu biasanya kosakata yang umum, general, ya, atau bisa diibaratkan sebagai sebuah himpunan. Kayak guru kan bisa terdiri dari banyak guru, staff, lecture, dan seterusnya. Biasanya berupa konsep-konsep abstrak. Lalu yang kedua di ontologi ada yang namanya individual. Individual ini biasanya sudah terkait dengan instansiasi atau objek nyata dari kelas yang kita miliki. Misalkan tadi, Pak Ali adalah seorang guru. Maka kita bisa jadikan Pak Ali di dalam ontologi kita sebagai sebuah individual. Lalu mata pelajaran fisika juga kita bisa jadikan sebagai individual. Lalu yang ketiga ada object property. Object property ini menggambarkan relasi antar kelas ataupun antar individual. Contoh di sini object property adalah teach atau mengajar. Jadi dengan adanya object property ini kita bisa merelasikan atau mengaitkan antara misalkan konsep teacher dengan lecture. Jadi teach ini adalah sebuah object property yang domainnya adalah teacher dan range-nya adalah lecture. Jadi dengan kata lain, guru mengajar mata pelajaran. Teacher, teach, lecture. Dan biasanya objek properti ini menggunakan kata kerja aktif ya, seperti yang kita lihat. Kalau kelas dan individual, kita biasanya menggunakan kata benda.
ya, guru, staff, lecturer, Pak Ali, fisika, dan seterusnya. Nah, untuk object properties, best practice-nya adalah biasanya digunakan kata kerja aktif. Itu adalah konsep dasarnya seperti itu, ontologi, kumpulan data dan kumpulan relasi. Lalu bagaimana skema dan data disimpan di dalam komputer kita? Jadi berbagai macam konsep tadi dan data tadi serta relasi tadi itu disimpan di dalam komputer dengan menggunakan URI atau Uniform Resource Identifier. URI ini menjadi semacam ID bagi setiap kelas, individual, maupun properti yang menyusun sebuah ontologi. Mungkin bisa dianalogikan dengan nomor induk ya, NIK bagi kita sebagai warga Indonesia. Kita memiliki ID unik yang akan berbeda seseorang dengan orang yang lainnya. Nah, begitu juga setiap resource, setiap data, setiap kelas yang disimpan di dalam sebuah ontologi itu memiliki sebuah ID unik. ID unik untuk berbagai macam komponen di dalam ontologi itu disebut sebagai URI. Nah, seperti apa URI-nya? Sebelum kita masuk, nah, kita ingat atau kita tahu kalau kita membuka sebuah halaman web, ya, maka kita mengakses tautan ya, atau alamat website tersebut. Contoh misalkan website itu ya, Jakarta Post. Kita bisa mengaksesnya di https www.jakartapost.com news 2020 03 dan seterusnya ya .html. Jadi itu adalah sebuah alamat dari resource sebenarnya kan. Jadi sebenarnya kan di server Jakarta Post itu di alamat yang dimaksud, di alamat link ini itu disimpan sebuah file HTML ya. File HTML tersebut kalau dibuka ya isinya ini seperti ini, halaman web page seperti ini. Nah, di dalam sebuah web itu memiliki 4 komponen. Yang pertama identifier atau ID, yaitu URL ya. Jadi ini URL-nya kan, https www.jakartapost dan seterusnya. Ini namanya URL atau Uniform Resource Locator. Jadi untuk mendapatkan di mana lokasi halaman web page ini, HTML-nya disimpan di dalam sebuah server. Lalu yang kedua, access mechanism, yaitu bagaimana kita bisa mengakses halaman tersebut, yaitu dengan menggunakan HTTPS. Ini di sini ya, HTTPS, Hypertext Transport Protocol. Jadi cara mekanisme untuk mengaksesnya menggunakan HTTPS. Lalu formatnya adalah HTML, nih .html. Dan sebuah halaman web itu juga memiliki tautan atau link ke halaman internal atau ke eksternal. Contoh halaman web ini memiliki link ke halaman bisnis, halaman se-Asia, halaman opinion, dan seterusnya. Ini kalau sebuah halaman web. Ya. Nah, di dalam semantik web, kita kembali ke URI. Tadi sudah disebutkan bahwa kita bisa menyimpan apa saja pada sebuah ontologi. Untuk itu, kita perlu membuat ID ke apa saja yang kita simpan tersebut. Jadi tidak hanya sekedar website, kita juga bisa menyimpan misalkan informasi terkait manusia, terkait gedung, perangkat elektronik, dan yang lainnya. Pada contoh tadi, kita ingat kita ingin menyimpan data bahwa Pak Ali mengajar fisika. Nah, setiap konsep tersebut kita simpan di dalam ontologi
dalam bentuk URI. Contoh untuk Pak Ali, kita simpan misalkan dengan URI example.org/resource/ali. Untuk data fisika atau pelajaran fisika, kita beri URI-nya example.org/resource/physics. Dan untuk properti mengajar, kita simpan URI-nya example.org/property/teaches. Nah, dengan seperti ini, setiap data atau konsep dan relasi yang kita simpan di ontologi memiliki ID unik yang berbeda satu sama lain. Dan dengan URI ini, data-data yang kita simpan bisa saling terhubung satu sama lain. Lalu bagaimana mengaksesnya? Mengaksesnya menggunakan mekanisme akses yang sudah ada dengan teknologi HTTPS, Hypertext Transfer Protocol. Jadi, selain kita simpan URI-nya, kita juga bisa tambahkan HTTPS example resource ali. Sehingga kalau sistem kita ingin mengakses data tersebut, kita akan menggunakan mekanisme akses yang sudah ada, yaitu HTTPS tadi. Nah, apa standar format datanya? Kita butuh standar kan untuk menyimpan data di dalam web. Seperti halnya halaman website, kita punya standar yang namanya HTML. Sehingga semua orang yang ingin mengakses halaman di internet, mereka pasti akan membuka format data yang sama, yaitu HTML. Begitu juga sebuah ontologi, kita perlu membuat sebuah standar yang sama ya di seluruh dunia. Dan format standar untuk teknologi semantik web, khususnya untuk mendefinisikan sebuah ontologi, yaitu menggunakan RDF, Resource Description Framework, dan OWL, Web Ontology Language. Contoh tadi, kita punya Pak Ali mengajar fisika. Maka ini yang di dalam kotak adalah sebuah format data dalam bentuk RDF yang mendeskripsikan informasi ini, informasi di atas, bahwa Pak Ali mengajar fisika. Kalau kita buat ontologinya adalah sebagai berikut yang ada di dalam kotak ini. Jadi https example.org/resource itu kita bisa persingkat ya, atau menggunakan prefix. Jadi misalkan prefixnya kita beri nama X, yaitu https example.org/resource, dan prefix prof untuk property, ini harusnya property ya. Property. Sehingga ketika kita menuliskan Pak Ali mengajar fisika, itu tidak perlu panjang-panjang dengan seluruh URI-nya ya. Tinggal kita gunakan prefixnya X Ali, kemudian prop teach X fisik. Jadi satu file ini sudah merupakan sebuah ontologi sederhana dari informasi yang kita miliki ini. Pak Ali mengajar fisika. Nah, bagaimana untuk query-nya? Misal, kita punya sebuah ontologi, sudah punya skemanya, lalu sudah punya datanya, dan sudah memiliki relasi antar data di dalam ontologi tersebut. Lalu kita ingin mendapatkan jawaban dari pertanyaan, siapa guru yang mengajar fisika? Maka untuk melakukan query yang bisa menjawab pertanyaan tersebut, kita menggunakan SparkQL. Panjangan SparkQL adalah S-nya SparkQL lagi, P-nya adalah protokol, N RDF Query Language.
Nah, contoh Sparkial adalah yang di kotak bawah ini. Jadi ini yang di atas adalah ontologi yang kita miliki. Ya, ontologinya kita simpan di dalam komputer. Kemudian misalkan ada sistem lain yang ingin mendapatkan informasi atau mendapatkan data siapa yang mengajar fisika, maka kita bisa menggunakan bahasa query Sparkial seperti berikut. Select ya, teacher. Ini tanda tanya adalah menyatakan bahwa teacher di sini adalah variabel yang ingin kita dapatkan data atau hasil query-nya. Where ini adalah kondisi ya untuk mendapatkan data dari variabel ini. Di mana teacher yang mengajar fisika. Maka kalau query ini kita eksekusi di dalam Sparkial endpoint dengan ontologinya adalah ini, kita akan mendapatkan jawaban yaitu Pak Ali. Nah, apakah itu saja ontologi? Ya, karena sifat ketertarikan ya, keterkaitan dengan menggunakan link, kita bisa mendapatkan informasi apa saja yang ada di web. Contoh ontologi sederhana yang kita miliki tadi bisa kita perkaya dengan misalkan informasi dari website lain. Misalkan di sini contohnya Pak Ali punya akun Twitter, ya twitter.com/muhal. Atau mata pelajaran fisika itu memiliki deskripsi terkait mata pelajaran tersebut di Wikipedia, sehingga kita bisa tambahkan di dalam ontologi kita physics punya halaman Wikipedia yaitu di wikipedia.org/wikiphysics, sehingga bisa sangat luas sekali dan saling terhubung. Dan bisa juga sebuah ontologi saling terkait dengan ontologi yang lainnya. Dan bayangkan ada banyak sekali ontologi yang sudah ada di web dan itu bisa saling terkait satu sama lain. Sehingga kemungkinan informasi yang bisa kita peroleh dari berbagai macam ontologi yang terintegrasi itu adalah sangat tidak terbatas. Nah, W3C ya W3C ini sudah menentukan atau sudah membuat ya standar untuk teknologi semantik web. Seperti halnya untuk halaman web, W3C juga membuat standar berupa HTML. Sehingga dimanapun kalau kita ingin mengakses halaman web page di internet ya, orang pasti membuka halaman HTML. Begitu juga ketika orang ingin mengakses ontologi atau mengakses teknologi semantik web, W3C sudah punya standarnya. Yang pertama ada RDF untuk menyimpan datanya. Lalu yang kedua ada OWL untuk menyimpan skemanya dan Sparkial untuk query-nya. Kembali ke contoh pertanyaan di instrumen evaluasi diri. Tadi kita punya pertanyaan intinya berapakah ya, atau apakah nilai rata-rata UN matematika ya di suatu sekolah itu lebih banyak berapa poin ya dibandingkan nilai rata-rata nasional. Nah, kalau kita buat ontologi terkait dengan data yang mungkin bisa menjawab pertanyaan ini, maka contohnya adalah sebagai berikut. Contoh kita punya konsep atau kelas di dalam sebuah ontologi kita adalah student. Dan ini adalah kelasnya ya. Kemudian kita bisa isikan datanya, yaitu misalkan di sini Ali ya. Ali sekarang adalah seorang siswa. Ali adalah student. Kemudian Ali memiliki data semester, yaitu data semester 2019-2020 genap. Nah, data semester ini menjadi semacam penjembatan untuk informasi data yang lainnya. Jadi data semester ini memiliki semester 2019-2020 genap. Lalu pada data semester ini memiliki data hasil ujian nasional. Nah, data hasil ujian nasional ini kan bisa banyak sekali ya. Ada mata pelajaran fisika, misalkan ada mata pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan yang lainnya. Nah, contoh di sini misalkan tadi kita ingin tahu berapa rata-rata nilai ujian nasional matematikanya dari sebuah sekolah.
Di sini contoh nilai atau data ujian matematika untuk Ali. Dia memiliki nilai 90 dan memiliki nama mata pelajaran adalah matematika. Nah, di contoh subontologi ini baru ada satu data yang dimasukkan ke dalam ontologi, yaitu data nilai untuk siswa bernama Ali. Nah, kalau ontologi ini sudah dipopulasikan dengan semua data ujian nasional semua siswa di sekolah tersebut, maka kita bisa dengan mudah menjawab pertanyaan dari instrumen evaluasi diri tadi dengan menggunakan SparkQL query, ya kan? Ini baru satu siswa yang nilai matematikanya 90. Nah, kalau kita simpan misalkan ada Budi, nilai matematikanya 80, Ani, nilai matematikanya 100, dan seterusnya, sampai semua siswa yang mengikuti ujian nasional, maka bisa dengan mudah kita tinggal eksekusi query SparkQL pada ontologi dan data yang kita miliki. Jadi contoh query SparkQL untuk mencari nilai rata-rata adalah sebagai berikut. Jadi kita ingin mencari tahu AVG itu average atau rata-rata dari nilai. Ya. Jadi semua nilai yang muncul itu akan dirata-ratakan. Ya. Nilai dari siapa? Nilai dari siswa yang memiliki data semester di semester tertentu. Dan data semester tersebut itu memiliki data ujian nasional. Ya. Dan data semester tersebut pada semester yang tahun sebelumnya saja. Kan bisa saja data semester itu memiliki semester yang sebelum-sebelumnya lagi kan. Yaitu pada data semester 2019-2020 genap pada saat pelaksanaan ujian nasional. Lalu data ujiannya adalah mata pelajaran matematika. Ya, dan kita dapatkan data ujian tersebut memiliki nilai. Jadi kita ingin mendapatkan nilai rata-rata ya, dari semua siswa yang ada yang kita simpan di dalam ontologi pada semester lalu, yaitu 2019-2020 genap, khusus untuk mata pelajaran matematika saja. Jadi dengan query ini kita akan bisa mendapatkan nilai rata-rata semua siswa pada ujian nasional mata pelajaran matematika semester yang lalu. Dengan catatan, ontologinya sudah kita isikan dengan semua nilai siswa ya untuk ujian nasional matematika tersebut. Ya, demikian pengenalan terkait dengan ontologi dan bagaimana studi kasus ontologi dan SparkQL ini bisa kita aplikasikan untuk sistem evaluasi diri SMK. Terima kasih.